Oke, selanjutnya di sini ada faktor yang membentuk pengetahuan. Ya, faktor yang membentuk pengetahuan dalam diri manusia yang pertama ada pengalaman. Pengalaman itu adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial, dan seluruh fakta kenyataan hidup. Ya, jadi di sini pengalaman itu dibagi dua lagi, Bapak dan Ibu. Yang pertama ada pengalaman primer dan ada pengalaman sekunder. Nah, di sini pengalaman primer itu adalah pengalaman yang langsung akan bersentuhan indrawi, ya. Jadi seseorang itu menyentuh benda-benda secara konkret atau peristiwa itu disaksikan atau dialami oleh sendiri. Nah, itu adalah pengalaman yang primer. Ya, contohnya kita ke Candi Borobudur mungkin menyentuh langsung candinya, itu adalah suatu pengalaman primer. Ya, kalau kita lihat di televisi itu kan kita tidak langsung menyentuh gitu kan itu. Nah, untuk pengalaman sekunder yaitu pengalaman yang tidak langsung ya. Jadi ini reflektif terhadap pengalaman dari primer. Nah, kalau kita sambungkan ini dengan bertambahnya usia, maka pengalaman seseorang akan bertambah pula dan pengetahuannya akan bertambah. Betul atau betul Bapak Ibu? Dengan bertambahnya usia, pengalaman kita akan bertambah juga. Ya, kalau menurut saya betul ya. Jadi Betul, kalau betul, kita betul. bertambah usia itu pengalaman kita akan bertambah. Namun bertambahnya pengalaman pribadi seseorang belum menjamin terjadinya pertumbuhan pribadi orang ya. Jadi apa? Jadi tidak mengalami pendewasaan ya. Kita mungkin lihat kita lebih senior gitu ya, tapi ada juga kan secara ininya pendewasaannya kok kurang gitu ya. Itu di keseharian. Oke, baik selanjutnya saya lanjutkan. Tadi ada pengalaman, sekarang ingatan ya. Ingatan adalah merupakan daya seseorang untuk menghadirkan kembali pengalaman akan suatu objek masa lalu. Nah, ya, ke dalam kesadaran indrawinya ya. Jadi kadang kita kan mengingat-ingat ya, wah udah ngapain nih minggu kemarin dan sebagainya, itu adalah ingatan ya. Selanjutnya penalaran. Penalaran di sini merupakan proses bagaimana pikiran untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang sebelumnya telah diketahui ya. Jadi penalaran terwujud dalam bentuk penalaran induksi, deduksi ataupun abduksi. Nah, ini untuk penalaran. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini tadi kan saya coba paparkan tentang pengetahuan. Sekarang tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan di sini adalah hasil telaah dengan menggunakan suatu metode ilmiah bidang keilmuan tertentu sehingga mendapatkan teori atas masalah yang ingin dijawab atau dipecahkan. Nah, di sini proses dari fakta menjadi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, proses pembentukan pengetahuan dan ilmu pengetahuan membutuhkan teori kebenaran. Ya, secara umum, kebenaran dimengerti sebagai kesesuaian antara yang dipikirkan dan atau dinyatakan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada teori kebenaran tadi, ada yang faktual. Ini teori kebenaran menurut Sudarminta ya 2002. Di sini ada tentang kebenaran faktual dan kebenaran nalar. Di sini kebenaran faktual yaitu kenyataan yang terdapat dalam kenyataan. Ini faktual ya. Mungkin kita ketahui yang faktual itu yang nyata gitu ya. Selanjutnya ada nalar. Nalar di sini kebenaran yang terdapat dalam akal budi manusia. Nah, itu untuk sementara mungkin yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan saya serahkan ke
teman saya untuk melanjutkan ke ilmu pengetahuan dan tataran teoritis. Terima kasih, Pande. Untuk ilmu pengetahuan pada tataran teoritis ini dibangun atas teori-teori yang berhasil mengungkapkan berbagai masalah dalam bidang kehidupan manusia. Jadi teori yang dibangun dalam ilmu pengetahuan itu tidak selalu harus merupakan sesuatu yang baru, tetapi bisa juga dibangun dari teori-teori yang lama, artinya ada suatu penyempurnaan dari teori-teori yang sebelumnya. Ataupun mungkin ada teori yang merupakan bantahan atas teori yang telah diungkapkan sebelumnya yang dinilai kurang tepat. Nah, ini ilmu pengetahuan pada tataran teori itu merupakan proposisi hasil konstruk pemikiran yang merupakan gambar akal budi untuk menjelaskan prinsip konstitutif suatu realitas tertentu. Artinya di sini diungkapkan oleh suatu para ilmuwan bahwa diungkapkan bahwa suatu teori itu oleh para ilmuwan bekerja dalam suatu metode penelitian yang disepakati dan dalam bidang keilmuan tersebut mengikuti suatu teori pembenaran tertentu. Jadi teori pembenaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara rasional sesuai apa yang teori tersebut temukan. Kemudian pengertian sederhana yang merupakan unit pengertian terkecil yang dapat dimengerti oleh orang lain. Artinya di sini bahwa teori tersebut merupakan representasi abstrak dan merupakan suatu realitas yang disebut dengan konsep gitu. Jadi sebuah konsep merupakan hasil dari abstraksi pikiran manusia dari objek yang dialami secara indrawi. Kemudian suatu rumusan pengertian yang kompleks yang kemudian dari teori tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk aplikasi teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia. Artinya, misalkan dalam suatu rumus, misalkan ya rumus Pitagoras dalam matematika, menjelaskan tentang panjang sisi dari segitiga siku-siku, maka dasar perhitungan tersebut bisa dijadikan untuk perhitungan membangun sebuah bangunan gitu dalam bidang ilmu mekanika teknik misalkan. Kemudian wujud hasil dari pengetahuan ilmu yang sistematis dan metodis dalam kerangka penelitian ilmiah. Jadi di sini mungkin adanya kaidah teori kebenaran, misalkan dalam penelitian ilmiah itu membuat suatu tesis. Nah, di sana metodis dan kerangka penelitiannya itu bisa dilihat dengan cara mencari tinjauan teori-teori yang sudah ada. Mungkin bisa dilanjut dengan Bu Kisma untuk slide yang lainnya. Ya, terima kasih Bu Rosa. Next, Pak Ande. Ya, selanjutnya ilmu pengetahuan pada tataran metodis ya. Lanjut aja langsung saja Pande. Ya, ilmu pengetahuan pada tataran metodis di sini merupakan upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan selalu dilakukan melalui sebuah penelitian. Nah, jadi penelitian merupakan upaya sistematik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, di mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode-metode tertentu untuk menyimpulkan data dan informasi guna mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, dalam proses penelitian terdapat juga proses penyimpulan di dalamnya yang dapat berupa secara deduktif, induktif, maupun abduktif. Selanjutnya, dalam ilmu pengetahuan tidak ada kebenaran mutlak, selain karena manusia bersifat
valuable atau dapat keliru, dan informasi yang didapat pada satu waktu tertentu penelitian dilakukan juga mengalami keterbatasan. Nah, oleh karena itu, teori dan metode juga terus mengalami perkembangan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan juga terus berkembang dengan adanya penyempurnaan oleh para peneliti-peneliti dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, proses dan hasil penelitian ilmiah bagi kalangan ilmuwan dikomunikasikan dalam bentuk publikasi penelitian ilmiah seperti jurnal, proceeding, dan buku. Nah, hasil penelitian yang telah dipublikasikan ini maka dapat dijadikan sandaran informasi yang berguna untuk dipraktikkan oleh para praktisi maupun masyarakat secara umum. Sehingga penelitian ilmiah merupakan bagian dari proses menghadirkan ilmu pengetahuan ke dalam kehidupan manusia yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak dalam kehidupan berupa dampak-dampak positif untuk dapat membantu kehidupan manusia. Selanjutnya, Pande. Next. Ilmu pengetahuan pada tataran praktis. Yang pertama, ilmu pengetahuan masuk ke dalam ranah implementasi, maka ilmu pengetahuan terikat dengan norma dan nilai tertentu. Di dalam buku ini dijelaskan sebagai contoh ya. Dalam bidang teknologi terdapat penelitian berupa cloning makhluk hidup. Namun sampai saat ini kita ketahui tidak diterapkan untuk manusia. Nah, hal itu dikarenakan berkaitan dengan norma dan nilai yang berlaku. Hal itu juga dilakukan supaya untuk mitigasi atau pencegahan terhadap konsekuensi sosial yang ada nantinya. Selanjutnya, menjaga ilmu pengetahuan untuk memberikan dampak positif bagi umat manusia merupakan tanggung jawab moral semua pihak tanpa terkecuali. Nah, hal tersebut merupakan bentuk integritas ilmiah menjaga ilmu pengetahuan agar tetap dapat dipercaya oleh semua pihak, oleh semua kalangan, dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Integritas ilmiah juga berlaku di kalangan praktisi yang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pekerjaan mereka sehari-hari, seperti halnya guru di sekolah, dokter di rumah sakit, ataupun manajer di perusahaan, semua mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara praktis, dan implementasi tersebut selalu berkaitan dan dikaitkan dengan tujuan-tujuan tertentu terkait dengan apa yang ingin mereka capai. Yang terakhir, tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan yaitu perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman, memberi manfaat yang tidak kecil bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan membantu manusia mengatasi sebagian masalah yang dihadapi. Namun seperti di kehidupan ya pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita harapkan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan lebih banyak dampak positif daripada dampak negatif dan kita dapat meminimalisir dampak negatif tersebut dan memanfaatkan dampak positif sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rosa. Hubungan filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Next, Pak Ande. Jika para filsuf dari ahli filsafat mencari jawaban atas hakikat ontologi segala sesuatu, atau bagaimana sesuatu itu terwujud, epistemologi, dan untuk apa sesuatu itu terwujud, dilihat dari segi aksiologinya dalam argumen yang ketat, sistematis, dan metodis, maka sedangkan agama itu hadir di sana sebagai suatu ajaran dogmatis yang bersifat absolut dan paripurna dari Tuhan yang maha sempurna. Maka pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, dari ketiga hubungan ini, bahwa penggunaan ilmu pengetahuan pada masyarakat itu dalam berbagai profesi telah nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Nah, perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan juga tidak terlepas dari norma dan etika tertentu yang berlaku. Next, Pande.
Nah, dengan adanya hubungan filsafat, agama, ilmu pengetahuan dan pengetahuan, maka dengan menjaga ilmu pengetahuan untuk memberikan dampak positif bagi umat manusia merupakan tanggung jawab moral semua pihak tanpa terkecuali dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Artinya dengan filsafat dan pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta agama dapat menyempurnakan seseorang untuk hidup lebih baik, bijaksana untuk hidup berdampingan dengan semua umat manusia dalam membangun kehidupan di dunia. Dilanjut dengan Bu Kisma ya. Sampai di kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu kepercayaan yang diungkapkan dalam putusan-putusan untuk proposisi yang benar terhadap suatu realitas dari proses manusia mengetahui, dan kepercayaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Selanjutnya, hasil telaah dengan menggunakan suatu metode ilmiah bidang keilmuan tertentu sehingga mendapatkan teori atas masalah yang ingin dijawab atau dipecahkan. Selanjutnya ada proposisi dari konstruk pemikiran yang merupakan gambar akal budi untuk menjelaskan prinsip konstitutif suatu realitas tertentu. Upaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan selalu dilakukan melalui sebuah penelitian. Nah, selanjutnya, ilmu pengetahuan masuk ke dalam ranah implementasi, maka ilmu pengetahuan terikat dengan norma dan nilai tertentu. Kemudian faktor yang membentuk pengetahuan dalam diri manusia ada pengalaman, ingatan, dan penalaran. Dan yang terakhir, dengan filsafat, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta agama diharapkan dapat menyempurnakan seseorang untuk hidup lebih baik. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 atas pemaparan materinya. Mungkin Ibu Bapak kita bisa berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mantap. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Baik, kita buka untuk sesi pertanyaan. Termin 1, 3 orang penanya. Oh ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu Kansa. Saya hanya akan memberikan, nanti ini mungkin untuk semua sebelum yang lain. Baik, Ibu. Nantinya juga bertanya dijawab. Ini pertanyaan pemantik sebetulnya lebih ke arah sana ya. Jadi kita perlu mengetahui sebetulnya apa sih tujuan dari dan manfaat dari penelitian di administrasi pendidikan. Kita mengerucut ke sana. Kemudian berikutnya, apakah penelitian yang diadakan itu sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat? Di mana kita tahu seringkali kalau kita mengadakan penelitian, yang penting selesai. Artinya, kita cari-cari saja judul yang gampang-gampang, yang kemudian yang bisa nanti untuk kepentingan kelulusan. Bagaimana menurut pandangan Bapak dan Ibu? Berkaitan lagi yang ketiga, harus mengupload untuk harus membuat jurnal. Sementara kita tahu kalau jurnal-jurnal, apalagi kalau kita mau masuk Scopus ya, jurnal-jurnal itu berbayar gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita bayar, kita bisa menghasilkan, apakah itu masih sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan? Itu sebetulnya pertanyaan nanti pemantik untuk kita semua diskusikan. Baik, sekarang silahkan yang lain lagi dulu, silahkan. Baik, ada Bu Atin yang ingin bertanya, silakan Bu Atin. Baik, terima kasih Bu Kansa atas waktunya. Tadi dijelaskan bahwa hubungan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan kan untuk menyempurnakan hidup. Tapi pada kenyataannya, kenapa seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, kemudian agama yang kuat, misalnya kita suka melihat ya, misalnya kayak kemarin kejadian di Vietnam, itu kan tokoh dari agama yang untuk menindas kelompok lain. Itu bagaimana tuh mengenai hubungan antara filsafat, agama dengan pengetahuan dengan kasus seperti itu, gitu ya. Kemudian itu dulu aja deh. Itu dulu ya. Terima kasih.
Ya, baik. Mungkin ditampung dulu ya untuk pertanyaannya. Lanjut ke Pak Ihsan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Ibu, mohon izin. Kita semua tahu bahwa fenomena pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan di berbagai elemen kehidupan, mau dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, tadi ada bagus pandangan dunia tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat. Kira-kira menurut kelompok ini pandangannya seperti apa hubungan dari ketiga elemen itu di tengah COVID-19 yang seakan-akan orang itu ini real atau hanya sekedar rekayasa begitu. Karena ujung-ujungnya jualan vaksin, kayak ujung-ujungnya bisnis kesehatan dan sebagainya. Apakah ditinjau dari ketiga hubungan itu pandangannya kira-kira seperti apa menurut kelompok? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Mungkin ada lagi di antara Ibu dan Bapak yang ingin bertanya? Atau cukup dua penanya dulu ya, Pak Ihsan dan Bu Atin. Ya, mangga kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Bu Kansa. Mungkin saya coba menjawab ya. Kayaknya pertanyaannya Bu Atin sama Pak Ihsan hampir sama. Artinya menanyakan mengenai hubungan ya tadi, hubungan filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Kalau saya katakan di sini ya, seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan itu mungkin memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, itu pasti secara kognitifnya dia tinggi juga gitu ilmu yang didapatnya. Tapi belum tentu dalam aplikasinya ilmu yang diterapkan itu juga selalu benar dia jalankan. Karena sifat manusia itu kan tidak selalu 100% benar. Yang 100% benar itu adalah hanya Allah ya, Tuhan atau malaikat gitu. Karena manusia itu sifatnya ya tadi ada waktu pernah Bu Gret mengatakan bahwa ada sifat manusia yang sifatnya itu rakus, dalam arti di sini mungkin ada sifat negatif yang muncul di sana. Nah, disitulah kenapa timbul kejadian-kejadian yang mungkin seharusnya nggak perlu terjadi gitu. Ilmunya aja tinggi tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ilmu yang didapat. Karena ilmu pengetahuan itu pada dasarnya kan ingin mencari suatu kebenaran. Nah, untuk mengontrolnya itu di sini ada hubungan agama di sana ya. Agama itu kan akan mengajarkan kepada umatnya segala sesuatunya itu harus berjalan di relnya, artinya di rel yang emang benar gitu. Walaupun misalkan dia ada suatu kemelencengan, maka sesama umatnya pun akan saling mengingatkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam hukum di negara, mungkin di sana ada yang namanya mungkin ada ya seseorang yang mungkin berbuat salah, mungkin ada hukumannya gitu. Dilaporkanlah ke polisi, ada sanksinya dan yang lainnya. Itu bisa sanksinya mungkin sanksi sosial atau yang lainnya. Mungkin itu seperti itu kalau menurut pandangan saya. Kalau misalkan tadi dengan adanya COVID-19 ini, kok bisa-bisanya gitu ada orang yang ya mumpung gitu ya lagi kondisi seperti ini, berarti kan sama saja memanfaatkan situasi. Nah, kita bisa melihat dari sudut mana dulu gitu. Kalau misalkan tujuannya emang menjual vaksin, misalkan contoh tadi ya menjual vaksin gitu, emang tujuannya untuk kebaikan, ya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau misalkan tujuannya yang ya di luar itu ya artinya yang sifatnya tidak baik, ya itu sesuatu yang harus dihindari atau ditinggalkan. Mungkin itu saja Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Baik. Jawabannya baik sekali Bu Nen. Kita lihat
kita dengarkan lagi jawaban, tidak harus dari kelompok ya. Iya. Karena yang lain juga, kelompok lain punya pandangan tersendiri. Karena ini sudah menjadi ranah umum begitu ya. Jadi artinya yang lain silahkan, karena ini kepada ranah implementasi applicable yang bukan lagi kita by teori. Jadi tidak harus dijawab oleh kelompok itu saja. Ada yang punya pandangan berbeda silahkan. Atau berbeda atau sama yang coba Bu. Silakan. Ya, siapa? Yang nggak tahu berbeda atau sama, saya coba aja. Apa-apa, it's okay. Radina, mangga. Ya, iya, yang saya tangkap tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ihsan ya, karena pas Bu Atin tadi sempat terlempar sebentar mengenai hubungan filsafat, agama, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari yang di buku itu digambarkan mereka saling bersinggungan terus ada gabungan gitu kan. Kalau menurut saya dalam setiap individu orang itu pasti memiliki proporsi yang berbeda, entah dari pengalamannya atau dari segala sesuatu yang telah mereka hadapi. Setiap orang memiliki proporsi yang berbeda, entah cara berfilsafat yang berbeda, cara beragama yang berbeda, mengetahui tentang ilmu pengetahuannya atau terhadap pengetahuannya. Maka dalam menghadapi masalah atau dalam menghadapi, ya tadi Pak Ihsan bilang mengenai menghadapi COVID atau berpendapat mengenai COVID, pasti setiap orang berbeda tergantung proporsinya mana yang lebih banyak yang mereka terima. Misal dari ilmu pengetahuan bisa saja mereka menjawab, mereka mencari dari informasi-informasi yang mereka dapat lebih banyak hoaxnya, maka mereka akan berpendapat ya mengenai hoax tersebut. Dan orang yang bisa berfilsafat dan pengetahuan yang seimbang atau yang berlebih, nantinya mereka akan berpikir lagi, oh ini hoax atau tidak, atau seperti apa. Jadi semua tergantung proporsi dari masing-masing bagian tersebut, Bu. Ya, dilanjutkan ya, yang lain mungkin. Ya, terima kasih Bu Radina. Ada lagi mau menanggapi sebelum nanti saya tambahkan? Ya, oke, ya. Jadi memang kita melihat di sini tadi apa jawabannya itu sangat baik dari Bu Enen dan Bu Radina. Nah, memang kita tidak hanya kalau kita katakan orang pintar itu belum tentu dia pintar memiliki kecerdasan emosional yang baik, belum tentu memiliki kecerdasan spiritual yang baik, belum tentu memiliki kecerdasan adversity yang baik, belum tentu juga memiliki kecerdasan sosial dan lain-lainnya ya. Yang dimiliki itu kemungkinan hanya IQ-nya tinggi ya. Tinggi mendapatkan jabatan, mendapatkan bisa jadi profesor, doktor dan sebagainya karena IQ-nya tinggi. Tetapi seseorang yang memiliki IQ yang tinggi seperti tadi saya katakan belum tentu mempunyai kecerdasan yang lainnya seperti tadi spiritual, emosional ya. Sehingga inilah yang terjadi. Bisa saja mereka sudah mengandalkan ilmu pengetahuannya tapi belum tentu mereka memiliki akhlak yang cukup baik begitu ya. Sehingga hal tersebut menimbulkan satu permasalahan. Nah, juga dikaitkan kalau kita kaitkan agama, kenapa kadang-kadang orang yang beragama atau orang yang demikian, kita pertanyakan apakah yang dianutnya agamanya itu sudah betul? Pastinya yang diajarkan sama yang diimplementasikan pastinya berbeda. Artinya kita tidak bisa mengkategorikan orang itu agamis walaupun yang di luarnya bajunya, topengnya, atau apapun itu yang dikenakan seakan-akan dia agamis. Tapi yang kita telisuri kalau dari filsafat itu yang insight-nya. Karena kita berpikir sedalam-dalamnya, seakar-akarnya. Artinya kalau kecerdasan spiritual, artinya dia memiliki memang betul-betul kecerdasan spiritual yang benar. Jadi ini kita kaitkan dengan oknum. Kalau oknum itu artinya kita balikan kepada adanya kepentingan-kepentingan yang mendahului dari keinginan-keinginannya sampai terjadi ketimpangan yang
Ada. Nah, filsafat kita harus memang harus jeli untuk melihat apakah kita percaya dengan hoaks-hoaks, apakah yang sudah dikatakan itu betul. Kalau kita mendalami filsafat artinya mampu berpikir sedalam-dalamnya, mampu berpikir seakar-akarnya, tidak akan mudah kita terpengaruh. Mengapa orang-orang terpengaruh? Ya karena mereka ambil jalan pintas, tidak cukup memiliki satu pemikiran yang filosofis begitu ya. Jadi ambilnya gampang, melihat ada langsung percaya, melihat ada situasi yang demikian langsung mengambil tindakan, kecerdasan emosionalnya rendah karena langsung emosional, langsung mengambil tindakan, apalagi kecerdasan spiritualnya. Nah, hal-hal semacam ini memang masing-masing orang berbeda. Mengapa berbeda? Tergantung lagi seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Apakah nilai-nilai yang telah diberikan dari semasa dia kecil itu sudah cukup? Apakah kemudian dia sudah memang memahami dan betul-betul berada di dalam satu zona pendidikan yang baik ya. Pendidikan yang saya maksudkan bukan artinya pendidikan yang tinggi, IQ-nya yang tinggi saja, tetapi keseimbangan antara yang namanya emosional, yang kalau kita selalu sekarang kalau kita pakai standar nasional pendidikan, pasti selalu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, itu yang membentuk. Jadi tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Pada dasarnya memang demikian ya. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan sama diskusi moderator kepada diskusi mengenai apa yang saya tanyakan. Ya, ya baik. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya adalah diskusi mengenai pertanyaan yang telah Ibu Gret sampaikan ya Ibu ya. Ada 3 pertanyaan. Mungkin bisa diawali oleh Ibu dan Bapak. Siapa yang mau mencoba? Ya, nggak ada yang salah jawabannya. Silakan memberikan pandangan. Siapa yang ingin memberikan pandangan? Baik, siapa yang ingin memberikan pandangannya? Kalau di administrasi pendidikan itu kita apa sih? Secara umum tadi sebetulnya sudah digambarkan sama kelompoknya. Apa itu tujuan penelitian ya? Pastinya ada tujuan dan manfaat untuk apa. Ya mungkin jawaban pertama bisa oleh kelompok yang tadi presentasi, baru yang jawaban kedua dan ketiga kita bisa diskusikan. Jadi sebetulnya apa sih kalau untuk kita katakan penelitian itu? Penelitian kita untuk mau apa? Yang dalam tadi saya sudah baca itu dari apa yang disajikan oleh kelompok tadi yang presentasi mengenai pengetahuan manusia. Ya, Bu, saya coba ini Bu. Ya, enggak, silakan ya. Bu Nen. Jadi tujuan atau manfaat dari penelitian dari administrasi pendidikan itu, kalau menurut saya itu kembali kepada apa yang mau ditelitinya dulu gitu. Kemudian manfaatnya apa yang akan diteliti. Jadi nanti akan bermanfaat secara teoritisnya ataupun secara praktisnya gitu. Jadi kalau secara teoritis tadi disampaikan mungkin akan muncul suatu konsep-konsep baru atau mungkin juga konsep-konsep yang memperbaiki dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itu. Kemudian juga selain itu secara praktisnya mungkin bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau diaplikasikan. Mungkin itu Bu yang saya coba. Ya baik, betul sekali. Artinya ini ada sesuatu yang permasalahan yang terjadi yang akan mengganggu, kemudian akan dipecahkan mengenai kaitan kepada administrasi pendidikan. Kalau administrasi pendidikan itu kaitannya kepada bagaimana guru, kinerja, komitmen dan sebagainya ya. Itu hal-hal yang berkaitan bagaimana kita bisa untuk nanti juga secara teoritis tadi betul melahirkan konsep baru. Nah, konsep baru ini segala sesuatunya pasti kan kita sudah pelajari, ada epistemologi, ontologi, aksiologi, artinya pastinya bermanfaat begitu ya. Bermanfaatnya untuk siapa? Bermanfaatnya untuk
kemajuan dari perkembangan dari pendidikan. Kalau sudah maju pendidikan dan perkembangan, kita bisa mengajar siswanya dengan baik. Majunya siapa lagi yang maju? Indonesia maju. Majunya untuk apa? Pasti tatanan kesejahteraan dalam kehidupan pasti ikut juga menjadi baik. Nah, yang saya ingin diskusikan adalah apakah yang dilakukan ini dalam penelitian-penelitian sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Ataukah lebih banyak kekhawatiran-kekhawatiran kita sehingga kita tidak sepenuhnya melihat manfaatnya ini, tapi di tengah jalan, aduh kok susah ya. Kemudian bagaimana kita mencari sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Apakah itu karena pengaruh, aduh ini dosennya, atau pengaruh apa, ya. Silakan disampaikan apa yang sebetulnya yang sekarang nanti aduh kalau ditolak, kalau begini dan sebagainya. Ya, bagaimana pandangannya? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, memang seharusnya ya ketika kita melakukan suatu penelitian itu ya harusnya benar-benar apa sih yang akan kita kembangkan, cuma yaitu karena mungkin kita mengejar target gitu ya. Kalau misalnya kelamaan penelitiannya, biaya yang harus kita keluarkan juga besar. Kemudian kalau kita mengambil penelitian yang terlalu rumit juga, kita kan bekerja, bukan kita fokus kuliah gitu. Kayak saya kan sambil bekerja karena kita harus bekerja juga jalan, kemudian kuliah juga jalan karena kita punya dapur masing-masing gitu ya. Nah, ini berhasil, ini tidak, ini juga akan jatuh gitu. Makanya ya mau tidak mau ketika kita tadinya yang idealis mengambil judul penelitiannya yang sangat bagus, yang sangat up to date, tapi tiba-tiba di tengah jalan ternyata ini tidak bisa dilakukan ya. Akhirnya berbalik arah gitu. Yang penting lah pokoknya mah yang penting terselesaikan dengan secepat-cepatnya dengan biaya seminimal mungkin. Nah, bagaimana penilaian itu kita bisa selesaikan itu ya Bu, menurut pandangan saya. Kemudian saya yang pertanyaan ketiga aja ya Bu ya sekaligus. Ya. Yang mengenai harus buat jurnal. Nah, ini menjadi kendala bukan kendala, itu menjadi pikiran bagi saya gitu ya. Karena ternyata kita mengupload jurnal itu jangankan di yang sudah terkenal, di Pakuan aja teman saya mengupload jurnal di Pakuan itu juga bayar gitu ya. Nah, ini kan sangat membebani bagi kita yang akan melakukan penelitian gitu. Kenapa sih tidak diwadahi saja gitu ya, bahwa untuk para peneliti ini, untuk yang apalagi kita yang melakukan S2 ini bukan tujuan kita ingin melakukan suatu penelitian, tapi kita ingin menyelesaikan studi gitu dengan secepat-cepatnya, tolonglah gratisin gitu. Gitu ya. Jangan sampai kita harus bayar, karena tidak ada yang free, itu tidak ada. Yang saya tahu itu tidak ada. Kita ingin membuat jurnal itu paling minimal misalkan sekian. Termasuk yang di Pakuan juga saya dengar seperti itu. Nah, ya tolonglah Ibu sebagai di Pakuan gratisin aja buat kita untuk yang melakukan tesis gitu. Jangan sampai kita dibebani, udah kita lagi mikir apa yang harus kita ini kan, kita memikir beban-beban yang lain, kita memikirkan beban juga kosnya gitu ya Bu ya, menurut saya. Iya. Bagus Bu Atin. Terima kasih Bu Atin. Karena kenapa saya kemukakan itu juga, karena kita ini juga sebagai dosen lagi diwajibkan. Jadi diwajibkan harus dalam 1 tahun menghasilkan jurnal bereputasi. Sementara kalau yang jurnal bereputasi itu saya sudah mencoba-coba, kalau enggak kita nanti kena juga ada sanksinya. Sementara kalau jurnal bereputasi Scopus itu paling tidak saya mesti bayar 10 juta. Oh, gitu ya Bu ya. Scopus itu nggak ada yang gratis begitu. Jadi, saya bilang, tapi ada berita bagusnya. Artinya beberapa dari Mas Nadim ini kelihatannya sudah mulai mendeteksi jurnal-jurnal yang berkaitan jurnal berbayar itu ternyata membuat, dan termasuk kalau kita mau naik kepangkatan Javung itu, kita harus ada persyaratan utamanya, dan mudah-mudahan yang saya dengar sih Mas Nadim sudah mulai memperhatikan, karena begitu banyaknya jurnal-jurnal yang berbayar sehingga akhirnya kita juga menyelesaikan penelitian itu. Aduh, penelitian mana yang bisa cepat masuk Scopus, biar deh isi-isinya juga nggak tahu siapa yang bisa bantu. Nah,
Ini yang tadi saya maksudkan, apakah sudah masih sesuai dengan tujuannya dari penelitian itu, atau sudah mulai menyimpang karena dalam tanda kutip apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Padahal aslinya itu tujuan penelitian yang kita bahas itu tadi berbeda. Adalah untuk perkembangan. Ini sudah melenceng, kita cari deh yang gampang apa sih? Ya udah bolak-balik lagi kinerja, kuantitatif. Aduh, kualitatif tuh susah, nanti pasti lama. Apalagi evaluasi program, kayaknya kita nggak bisa selesai, belum lagi pembimbingnya dan sebagainya. Itu yang tadi saya mau sampaikan, yang dalam pembahasan kita filsafat, apakah masih sesuai dengan tujuan, apa sudah tidak sesuai sebetulnya dengan tujuannya, karena berbagai yang tadi Ibu sampaikan, nah itu jujur, itu memang benar, karena saya juga ngalamin sendiri, artinya aduh ini, bagaimana saya bisa menyelesaikan di tengah-tengah kesibukan dan lain-lainnya, karena kalau kita meneliti itu artinya kita butuh waktu duduk, membuat jurnal itu, penelitian itu kita tidak bisa sambil jalan, sementara tugas-tugas yang lain itu sangat banyak, mengajar dan sebagainya. Nah, apakah ini kemudian yang membuat menjadi jalan pintas, tapi kemudian kita tanyakan bagaimana kualitas dan bagaimana. Inilah yang sedang kita sama-sama diskusikan begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Tapi apa yang tadi Ibu Atin sampaikan itu sangat betul sekali. Baik, yang lain kita dengarkan dulu ya Bu. Bagaimana keluhan yang lain? Silahkan. Bu Robiah. Oh, Bu Nila kayaknya. Silahkan Bu Nila. Ya, terima kasih Ibu. Ini juga sama sebagai apa ya, yang saya rasakan sekarang sih apa sih penelitian itu sudah sesuai dengan tujuan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Ocha, Bu ya. Intinya sih kalau tujuan penelitian itu bagaimana kita rumuskan masalah sehingga kita tahu solusi untuk memecahkan masalah yang kita temukan. Nah, yang saya ingin ungkapkan kita tadi yang sudah disampaikan buat kita rata-rata mahasiswa ini adalah soal apa ya pekerja semua Bu ya, terutama di dunia pendidikan. Nah, saya berharap sih tadinya kalau masuk memilih jurusan administrasi pendidikan, saya ingin berusaha memunculkan atau istilahnya mencari solusi permasalahan yang ada di sekitar saya gitu. Contohnya di tempat lingkungan kerja saya. Nah, saya berharap itu memunculkan atau memilih objek penelitian itu di sekolah saya sendiri. Misalnya entah itu tentang tadi yang berkaitan kinerja, misalnya dengan bergantinya kepemimpinan kepala sekolah, apa yang terjadi gitu. Kami misalnya di kami memang baru-baru ini ada penggantian kepala sekolah, memang sudah masa baktinya sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi kami. Saya ingin meneliti apakah ada perbedaan kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya dengan yang sekarang dipilih, baik dari segi kualitas mutu pendidikan kami maupun tadi dari kinerja atau komunikasi yang ada di kami. Tapi ternyata, mohon maaf, yang saya pahami di Pakuan itu diharapkan tidak meneliti di tempat kami bekerja. Padahal kan azas kebermanfaatannya kalau menurut saya sih, ya justru saya baiknya meneliti di sekolah saya gitu. Apa yang terjadi ini? Apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan? Misalnya itu dia. Nah, atau misalnya di sekolah kami kemarin di materi yang lain kami menampilkan kami punya SIM pendidikan loh, aplikasi berupa sekolahku. Nah, saya berharap bagaimana nih efektivitas atau kegunaan atau tadi azas kebermanfaatan SIM pendidikan yang kami kelola gitu. Baik dalam aspek kesiswaan, dalam aspek di semua elemen sekolah kami, perpustakaan, tadi keuangan. Saya berharap saya menemukan itu gitu. Apakah sudah efektif atau belum? Tapi kan tadi balik lagi, oh iya saya berpikir kan nggak boleh nih dari mata yang saya pahami dari beberapa dosen yang sampaikan tidak boleh meneliti di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang tadi keterkaitannya karena kami bekerja, kami memerlukan waktu mencari objek yang tadi harus satu kecamatan atau yang berada dalam bukan di luar lingkungan. Nah, kesulitannya itu tadi untuk membagi waktu dan sebagainya. Kalau memang diputuskan boleh kok Bu, di Pakuan itu boleh sebenarnya Ibu meneliti sekolah Ibu asal bla bla bla. Sepertinya itu adalah salah satu kemudahan bagi kami itu Bu, ucapan dari saya tentang bagaimana nih tentang tujuan penelitian apakah sesuai. Nah, tadi saya berharap sih saya bisa meneliti di sekolah sendiri sehingga azas kebermanfaatan itu benar-benar kembali ke lingkungan kerja saya. Itu saja Bu Grace, sekedar saja. Iya Bu Nila, bagus sekali Bu Nila. Jadi begini, memang saya masih ingat pada saat itu ada beberapa yang kalau di sekolah sendiri itu tapi biasanya
apa namanya yang kualitatif ya, tapi kalau kuantitatif. Kalau kualitatif sebetulnya memang saya paham sekali kalau kita harus meneliti di sekolah lain, kalau kita katakan penelitian kualitatif, bagaimana mungkin meneliti di sekolah lain karena kita harus berada di sekolah lain sementara kita bekerja. Begitu ya Bu Nila ya. Kalau misalnya kita bekerja, bagaimana kita harus nongkrong terus di sekolah lain? Terus kapan bekerja? Kalau sekolah sendiri bisa tahu. Tapi waktu itu memang ada pertimbangan bahwa nanti kurang objektif begitu. Hanya ada beberapa yang seperti saya tidak tahu apakah diperbolehkannya evaluasi program, evaluasi pembelajaran, evaluasi yang berkaitan dengan evaluasi. Nah, kalau apa penelitiannya evaluasi, kelihatannya itu nanti ditanyakan Kak Prodi ya, saya juga tidak tahu. Evaluasi artinya kita mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang sudah berada di sekolah kita, begitu kan? Bisa pakai CIPP, ada konteks, input, proses, dan produknya, hasil akhirnya. Apakah sudah efektif apa belum? Yang seperti Ibu Nila katakan, itu biasanya penelitian evaluasi. Kalau menurut saya seharusnya sih penelitian evaluasi bisa. Misalnya Ibu mau melakukan di sekolah Ibu evaluasi mengenai apa? Apakah manajemennya sudah bagus? Evaluasi mengenai apa? Apakah kurikulumnya sudah bagus? Evaluasi mengenai apa? Begitu ya. Jadi nanti dari hasil evaluasi itu diketahui mana yang lemah, mana yang kurang, dan akhirnya akan dibuatkan rekomendasi apakah ini masih bisa diperbaiki, masih bisa diteruskan. Itu evaluasi program atau evaluasi pembelajaran itu memang sangat efektif. Tapi kalau di sekolah sendiri saya rasa sih bisa ya karena rambu-rambunya juga lumayan gitu. Nanti coba Ibu sampaikan sama Kak Prodinya Pak Rais kalau nggak salah ya. Apakah demikian keluhan-keluhan semacam ini sebaiknya dibicarakan di komti dan diberitahukan kepada kaprodinya permasalahannya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Atin, apa juga disampaikan oleh Ibu Nila, begitu ya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagus. Untuk kemajuan Pakuan bisa dicarikan apa sebetulnya solusinya begitu. Karena saya sendiri sudah tidak berada di dalam hanya dosen saja, tapi tidak berada di dalam lingkup pasca. Kalau dulu kan saya masih sebagai wadeknya ya, dulu namanya wakil direktur gitu, jadi masih punya banyak. Kalau sekarang paling cuma menyampaikan saja dosen. Yang paling berwenang itu Kaprodi, begitu ya, Kaprodinya dulu, baru nanti disampaikan ke tingkat yang lebih atas begitu. Begitu ya Bu Nila sama Bu Atin, jangan berhenti di situ, bisa dipertanyakan tentunya dengan ada, terutama untuk Kaprodinya gitu. Alasannya bagus-bagus sekali. Oke, yang lain lagi, apa lagi? Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, jadi keren. Ada kendala-kendala lagi? Boleh saya mungkin Bu coba. Boleh. Ya. Iya, Pak Ende silakan. Ini Bu berkaitan dengan penelitian tadi kan sudah dikatakan ya. Menurut saya kalau evaluasi atau R&D itu cocok gitu kan, sesuai dengan jurusan yang di administrasi pendidikan. Kalau memang tadi penelitiannya di sekolah sendiri ya, gitu kan. R&D kita mengembangkan LMS atau mungkin SIM gitu kan, itu menurut saya sesuai dengan tujuan gitu kan ya. Kalau yang lain mungkin agak-agak ini juga ya tadi dengan kesibukan waktu dan sebagainya. Nah, saya juga berpikir untuk penelitian saya kalau tidak evaluasi itu R&D, kalau tidak salah kata Pak Eka sih R&D boleh di sekolah sendiri gitu kan itu. Nah, kalau berkaitan dengan evaluasi waktu itu memang dikatakan katanya harus lingkupnya nasional gitu kan. Contoh saya ingin penelitiannya itu tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran teaching factory. Nah, teaching factory kan itu nasional ya Bu ya. Hanya itu memang sampelnya itu tidak satu sekolah, lingkupnya paling sedikit Jawa Barat. Nah, itu saya merasa kesulitan juga, walah saya harus ke Bandung, harus ke Bogor gitu kan ya yang melaksanakan sekolah yang sudah melaksanakan teaching factory gitu kan ya. Nah, itu mungkin Bu, jadi berkaitan dengan biaya dan waktu sebetulnya gitu kan ya. Itu sebetulnya kami ingin mengembangkan penelitian ini bermanfaat gitu kan untuk sekolah kami gitu kan, seperti tadi kata Bu Nila gitu kan.
Terus yang kedua yang berhubungan dengan jurnal sama Bu, ketika kita mau naik pangkat untuk ke jurnal istilahnya provinsi saja kita paling sedikitnya 100.000 sekali kirim artikel ya kita harus bayar gitu kan ya itu Bu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ande. Memang kemarin juga saya lagi setelah saya menguji disertasi kaitannya kepada evaluasi kelompok kerja guru. Memang dia di tempat yang tidak hanya di satu ya, itu ada beberapa yang kemarin ada juga di disertasi KKG bukan sekecamatan ya, Ciomas atau apa gitu ya. Memang nah permasalahannya itu kita agak kesulitan seperti tadi. Bayangkan kita mesti ke sana kemari, tapi baguslah kalau memang R&D itu bisa dilaksanakan di sekolah sendiri, ya ambil saja R&D. R&D itu kan lebih lebih satu tingkat dari penelitian tindakan kelas PTK. Tapi PTK-nya yang lebih lengkap begitu ya. Kalau PTK kan hanya penelitian tindakan kelas, kalau R&D lebih sampai dengan research and development-nya bisa sampai menemukan. Iya, saya masih ingat memang kalau evaluasi kelihatannya harus lebih luas dan itu tidak mudah ya. Kemarin juga disertasi ampun itu sampai pusing semuanya karena harus lihat secara keseluruhan dan lihat evaluasi programnya itu siapa-siapa saja yang melaksanakan program tersebut supaya bisa dievaluasi, tidak mudah. Begitu. Yang paling mudah memang kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif jangan berkecil hati. Kuantitatif itu artinya kita juga melihat ada masalah apa di sekolah kita. Misalnya ini kinerja guru-gurunya, jadi yang kita lihat itu sekarang masalahnya apa? Misalnya, aduh ini kok guru-gurunya tuh kayaknya mereka tidak termotivasi, tidak efektif, tidak menguasai begini. Nah, itu dijadikan Y-nya. Kemudian permasalahannya apa? Tinggal dilihat. Permasalahannya itu kita bisa cari dari model-model teoritik gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari tempat-tempat sekolah kita atau beberapa fenomena yang ada, oh ini karena kepuasan kerja guru. Cuma permasalahannya sekarang bolak-balik kalau itu judulnya itu pasti sama pembimbingnya terus diminta ini udah jadul, udah bolak-balik harus cari yang namanya state of art-nya. Sebetulnya ini kebaharuannya apa? Kalau kita mau lihat sebetulnya kebaharuannya untuk S2 itu, kebaharuannya ya sintesisnya kan pasti baru, tidak sama. Iya atau tidak? Kalau menemukan sintesisnya kan pasti baru, emangnya sintesisnya sama. Itu sudah kebaruan sebetulnya ya. Tetapi bagaimana tindak lanjut? Jadi itu ada bagaimana kita melihat sesuatu yang dihasilkan karena kalau penelitian walaupun di tempat yang namanya SMP sama, variabelnya sama, pasti sintesisnya itu juga akan berbeda karena kita menemukan sintesis yang baru begitu ya. Oke, baik, ada lagi? Ada lagi curhat-curhatan. Ya. Ayo Bu, boleh Bu? Boleh, silakan. Iya Bu, saya review Bu. Ya. Iya Bu, yang pertama karena saya lintas ilmu ya Bu ya, saya dari seni, jadi benar-benar menyelami sekali semuanya, semua mata kuliahnya. Nah, berbeda dengan Bu Nila yang ingin melakukan penelitian di sekolah sendiri, nah kalau saya pengennya ke sekolah lain gitu Bu, tapi bermanfaat untuk sekolah saya. Jadi saya ingin meneliti sekolah SMA Negeri 2 Cibinong, di sana PTN-nya lulusannya siswanya diterima banyak Bu, bahkan di LTMPT sekarang dia ranking 153 nasional. Oh. Gitu. Terus fasilitasnya juga bagus. Di PTN gitu. Itu Bu? Iya. Perguruan tinggi? Gimana Bu? Di LTMPT Bu, lembaga ya? Masuk perguruan tinggi. Jadi survei nasional gitu, sekolah yang ingin saya teliti sudah ranking 153 nasional Bu. Dan berarti kualitatif nih ya? Iya, tadinya rencananya seperti itu. Ya bagus.
Iya, kenapa saya bilang bagus? Kalau Ibu mau meneliti kualitatif itu, yang nomor satu persyaratannya, dia keunggulannya apa, begitu ya. Jadi harus ditelusuri dulu itu unggulnya di mana, begitu. Karena misalnya Ibu meneliti keunggulannya di mana-mana sudah sama, apa unggulnya? Karena Ibu mau meneliti deskriptif. Ibu mau menceritakan nih ibaratnya, aduh saya suka banget ini, dia kayaknya tempatnya bagus, dia keunggulannya bagus, dia hebat. Saya harus bisa mendeskripsikan mengapa dia sampai hebat sekali. Kemudian saya akan menceritakan melalui tesis saya kepada yang lain bisa supaya yang lain itu bisa mengambil contoh dari apa yang telah dilaksanakan. Nah, makanya persyaratannya untuk kualitatif itu unggulnya, hebatnya di mana dulu. Jadi pada saat Ibu nanti meneliti ke dalam dengan berbagai teori, dengan berbagai implementasi, Ibu sudah bisa menggambarkan ini kehebatannya karena manajemennya, pengelolaannya, atau karena kurikulumnya, atau karena apanya. Nah, itu yang nanti Ibu harus berada banyak di situ, melihat, mencatat, membuat. Nah, itulah yang penelitian yang nantinya manfaatnya apa? Penelitian Ibu yang kualitatif itu bisa dibaca yang lain untuk menjadi contoh bagi yang lain. Yang perlu diawasi dan hati-hati apabila misalnya dulu ya ini ada penelitian yang sekolah internasional atau sekolah apa. Giliran mau ujian, sekolah itu bubar. Waduh, celaka. Artinya kalau sudah bubar, bagaimana kita bisa mendeskripsikan dan menyatakan kepada yang lain? Itu RSBI itu ya, Bu. Nah, iya RSBI. Pengujinya waktu itu sampai bingung. Karena kalau sudah tidak ada lagi, apa manfaatnya dari tesis kita? Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita melihat memang keunggulan itu bertahan jangka panjang. Begitu ya. Oke, bagus Bu. Terus ada kendala nggak? Ya Bu, kalau misalnya dari variabel gitu ya Bu, variabel kan itu mah kuantitatif. Maksudnya kalau ingin dipindahkan jadi kuantitatif juga kepala sekolahnya visioner karena beliau juga punya perusahaan. Karena mantan kepala sekolah saya Bu sebelumnya. Yeah. Jadi saya sudah welcome diminta penelitian di sana, tapi sayanya yang bingung, aduh dua-duanya apa ya yang fix gitu. Iya, kalau tepat sih sudah menjadi kuantitatif. Artinya kalau cuma satu itu sampelnya kurang seperti apa yang dikatakan tadi Pak Ande. Jadi Ibu harus mengambil beberapa PT atau prodi-prodi lainnya begitu. Ya, tapi kalau kualitatif maka Ibu boleh hanya cukup satu sekolah saja, satu perguruan tinggi. Begitu. Ya. Ya, baguslah. Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Kalau memang nanti sudah tidak ada lagi, saya inginkan nanti dimasukkan ya ke yang tadi PowerPoint-nya dimasukkan. Tadi saya agak salah di LMS karena saya masukkan kemarin gabung dan pengetahuan. Nanti saya pisahkan dulu. Jadi pengetahuan sekarang itu hanya pengetahuan saja supaya bisa dimasukkan yang lain kesimpulan. Tolong pertanyaan dan sebagainya dimasukkan juga di dalam untuk nanti bahan dari UAS kita. Oke, terakhir ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita ke LMS? Ibu maaf, tugas yang minggu kemarin kami belum bisa upload karena yang minggu udah lalu. dibuka. Sudah dibuka Bu ya? Sudah Bu ya? Iya, sudah dibuka. Sudah bisa Bu, sudah. Sudah bisa. Oke, sudah makasih bisa. ya, Bu. Cuma kalau yang sekarang ini saya masih yang kemarin ini saya gabung. Jadi yang presentasi kemarin dan pengetahuan, padahal kan pengetahuan baru hari ini. Nanti saya pisahkan. Saya biasanya kalau begitu saya akan panjangkan semuanya sampai tanggal 24 untuk yang ini ya. Makasih Bu. Iya, absensi seperti biasa saya menunggu dari Pak Nur. Yang lain sudah saya masukkan juga absensinya ya. Baik, ada lagi? Nanti ada mata kuliah lagi yang lain? Ada Bu. Ada ya. Oh ya udah kalau gitu. Kasim Bu Sri Hertina. Bu siapa? Bu Hertina. Oh, Bu Hertina. Oke. Kalau gitu kita sudahi. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi dengan pembahasan lagi ya materi yang berbeda lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, tutupnya ada pengumuman apa? Ya Bu. Ada pengumuman lagi nggak? Nggak ada. Belum ada Bu dari Pak itunya. Oke. Ya udah ya. Oke, izin live ya.
Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.